warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ini Bu Dita yang terlalu semangat atau memang gimana nih? Kita kalian sudah semangat ya? Sudah makan siang? Sudah. Yang belum ya? Yang belum makan siang kenapa? Nggak punya uang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu untuk hari ini yang tidak berangkat. Ya, oke, terima kasih masuk semua. Ada yang sakit hari ini? Yang masuk sekarang ini? Mona, kenapa? Tadi sakit. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majmuk. Kita bicara manfaat dari peluang. Kita nonton video sebentar biar tidak bosan ya. Ini memang suaranya Oke, siap dengan main capit boneka seperti ini. Saya mengajak saudara ya. Anak saya ya ketagihan, tapi saya larang kalau terlalu sering. Susah apa gampang? Capit boneka itu gampang. Ada yang sudah punya triknya berarti kalau bilang gampang. Gampang. Ini aku tinggal keluar angel. Ya itu. Ya. Nah, ternyata itu maksudnya 19 itu apa? Ya, percobaan ke 19 ya. Pola Didi. Ya, ternyata itu ya. Ada kaitannya dengan peluang yang kita pelajari? Ya, apa? Kemungkinan peluang untuk mendapatkan Mendapatkan boneka apa saja tadi? monyet, Monyet. Terus apa lagi? anjing, Anjing ya. babi, azab. Ternyata setelah percobaan beberapa kali itu baru dapatkan begitu. Nah itu jadi contoh yang sederhana yang dekat dengan kita sehari-hari. Manfaat dalam mempelajari materi ya di sini sudah saya tulis. Manfaat dari materi pembelajaran di sekolah itu terkadang tidak kita rasakan langsung manfaatnya hari ini saat ini ya, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya mungkin di masa yang akan datang. Seperti ketika kalian mempelajari matematika, mungkin dalam pikiran kalian untuk apa saya mempelajari statistika, gitu. Untuk apa saya mempelajari vektor, untuk apa saya mempelajari persamaan garis lurus ya. Jadi yang namanya mempelajari matematika khususnya itu tidak hanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat ya, tetapi dengan melatih berpikir apa? Melatih berpikir kritis ya, kemudian melatih berpikir secara sistematis, logis ya, melatih penalaran kita, kemudian juga melatih kreativitas kita seperti itu. Nah, kreativitas kita apa? Kemarin kalian sudah membuat yaitu semacam apa ya, kalau saya semacam seperti majalah dinding sederhana ya. Kita akan mengingat-ingat terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalian mempelajari apa? Materi apa? Kemarin itu ada permutasi, oke. Terus ada apa lagi? Ada kombinasi. Yang terakhir kemarin itu apa? Peluang suatu kejadian. Nah, di dalam peluang suatu kejadian itu kalian mengenal istilah apa saja? Kemudian percobaan. Nah, ketiganya ini bisa membedakan ya. Sudah bisa ya. Oke, tidak akan saya tanyakan definisinya, tapi kalian sudah punya gambaran. Sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah nanti kalian harus
kejadian majemuk. Kemudian yang kedua, menentukan peluang kejadian majemuk ya, sama ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses pemecahan masalah yang kalian lakukan itu seperti apa nantinya. Kemudian yang keempat adalah kalian bisa mengevaluasi dari proses pemecahan masalahnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan terkait peluang kejadian majemuk seperti itu. Nah, untuk alur pembelajarannya ya, yang pertama ini sama ya, orientasi masalah yang ada di LKPD. Kemudian yang kedua tetap ada diskusi kelompok. Yang ketiga mengembangkan karya dengan membuat video presentasi. Kemudian yang keempat adalah analisis dan evaluasi. Nah, kita akan melakukan analisis dan evaluasi. Oke? Nah, sekarang kita akan berkelompok dan mengerjakan LKPD. Kita akan sekarang berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagikan LKPD-nya seperti biasa, masing-masing kelompok satu LKPD. Oke, coba ya. Jadi gini ya, kan kalian mempelajari mengenai peluang kejadian majemuk, kan? Kalau kemarin yang kita bahas itu kan kejadian tunggal. Kalau ini, kalian coba lihat pada masalah satu. Ya, kita berbicara mengenai saling lepas itu bagaimana, saling bebas itu bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu kalimat, ya. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 8. Ya, tadi itu ada berapa dadu yang dilempar? Ada dua. Berarti kalau misalkan ada 2 dadu dilempar secara bersamaan, ada berapa? Ya, itu begini. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 8. Berarti ada berapa kejadian? Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 8. Saya atau kamu, ibu atau bapak, itu adalah apa? Dua hal yang bagaimana? Berbeda. Saya bilang tadi apa? Dua hal yang berbeda. Ya kan? Berarti ada berapa kejadian yang berbeda? Ada 2. Kejadian yang pertama apa? Jumlah mata dadunya berapa? 5. Oke, yang kedua? Jumlah mata dadunya 8. Ya, tadi sebenarnya di ya, dari materi yang telah lalu. Oke, kita lihat lagi mengenai materi di saat SMP ya. Kalian sudah pernah mempelajari mengenai himpunan ya? Himpunan. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi atau kegiatan. Nah, gabungan dan irisan, sudah pernah mendengar gabungan dan irisan? Ada juga ya. Nah, kalau misalkan di dalam himpunan ya, gabungan itu simbolnya apa? Seperti U itu kan U atau, nah atau U kan. Nah, kalau misalkan irisan apa? Dan ya kan tulisannya M loh. Nah, itu kita ingat-ingat lagi mengenai hal itu. Data dulu tuh apa data dulu? Kalau jumlah mata dadunya 9 berarti contohnya berapa? Berapa saja? Sudah, kalau yang tidak terlihat kalau nonton lewat HP ya, tapi sambil perhatikan temannya yang presentasi. Saya melihat tes sampean merasa senang, saya bisa merasa bagus. Saya mau menyampaikan sama teman-teman, saya sudah semua merasa senang. Kita akan melakukan komunikasi masalah yang kita diskusikan, yaitu ini permainan poin kurang 12 dari 5 dilakukan secara bersamaan. Maka itu dari materi tersebut sampai di poin yang digunakan dalam permainan. Bayangkan jika kalian sudah tahu permainan itu bukan dari kalian, jadi kalian bisa poin secara kejadian atau dalam bukan. Ini dari bagaimana itu masalah. Masalah yang pertama adalah kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 8. Yang masalah kedua adalah kejadian muncul mata dadu yang pertama lebih dari 4, yang mata dadu kedua lebih dari 5. Yang masalah ketiga adalah kejadian muncul mata dadu tiga dan 6. Yang masalah kedua adalah kejadian muncul dua mata dadu 1 dan 4. Dan mata dadu pertama adalah 1. Sehingga yang menyelesaikan permasalahan di atas, tugas kita terlebih dahulu apa perbedaan dari kedua kejadian tersebut. Untuk masalah pertama, perbedaan
perbedaannya itu dua mata dadu yang jumlahnya 5 atau 8. Selanjutnya yang berbeda di pasal kedua, muncul mata dadu lebih dari 4 atau 5. Selanjutnya perbedaan pasal ketiga, muncul mata dadu 3 dan 6. Perbedaan pasal keempat, muncul jumlah mata dadu sama dengan 4, syarat angka dadu pertama adalah 1. Kemudian kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengenai masalah 3 dan juga masalah 4. Yang pertama untuk yang masalah 3. Pastinya maaf, saya dari aja orang sampel dulu dan yang ada ukuran sampelnya itu 36. Terus kemudian untuk yang A kita misalkan mata dadu pertama 3, sebenarnya 31, 32, 33, 34, 35, 3,6, semuanya ada 6. Kemudian yang B kita misalkan untuk mata dadu 6, yaitu 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, dan 6,6. Jumlahnya bisa disebut FB 6. Kemudian untuk pemecahkan masalahnya, NS-nya kan 36. Kemudian peluang kita cari dulu peluang A-nya. Peluang A-nya itu rumusnya MA per MS sama dengan 6/36 atau 1/6. Kemudian yang kedua cari peluang dari B-nya. Dengan menggunakan rumus MB per MS yaitu 6/36 sama atau bisa ditulis 1/6. Kemudian kita bisa menggunakan rumus peluang A irisan B itu sama saja dengan peluang A ditambah peluang B 1/6 ditambah 6 sama dengan 1/36. Kejadian sekelas ya. A dan B yang saling lepas dalam seperti ini. Paling lepas itu pokoknya cirinya nggak ada irisannya. Nggak ada yang sama sekali dari kejadian A dan kejadian B. Kalau tidak lepas itu ada yang mempengaruhi di situ atau ada yang sama. Oke, gitu ya. Oke, silakan siapkan kertas ya. Nanti kita sampai jam 9 ya. Siapkan kertas. Soalnya aja. Ya, udah semuanya dulu ya. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ternyata banyak juga ya yang dipelajari. Nah, dari materi yang sudah kalian pelajari itu, mana yang kira-kira masih perlu dipahami lagi? Nanti di rumah bisa dibuka lagi PPDB, bisa dibuka lagi kajian. Sekarang pertanyaannya bagaimana belajar pertemuan ini? Ya, itu oke tidak apa-apa. Ya memang kejadian macam kita harus membedakan antara yang satu dan yang lainnya ya. Ya, dan harus sabar, harus telaten seperti itu. Makanya nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Itu kan yang negatif ya. Pusing, cepet. Yang positif apa? Ya. Kalau misalkan ada presentasi itu kan berarti melatih tingkatkan lagi untuk berikutnya. Terima kasih, selamat dua pertemuan kalian sudah